Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Rabbi sohri sodri wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan Islam, kenikmatan iman, dan juga kenikmatan kesehatan, sehingga kita dapat sama-sama berkumpul untuk melakukan pengajian kita di sore hari ini. Sebelum memulai, ibu-ibu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ainil Husna. Saya merupakan mahasiswi jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara. Nah, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah meluangkan waktu untuk hadir dan datang di kajian kita yang insya Allah dirahmati Allah ini. Amin. Nah, adapun tema kajian kita hari ini adalah keuntungan dari menjalin silaturahmi dengan sesama. Nah, ibu-ibu, silaturahmi merupakan hal yang udah sering dan merupakan hal biasa yang kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari, maupun itu di luar rumah maupun dimanapun, kita pasti selalu bersilaturahmi dengan orang lain. Nah, silaturahmi ini merupakan hal yang wajib kita lakukan sebagai umat muslim. Nah, bersilaturahmi ini ternyata ibu-ibu mempunyai beberapa keuntungan bagi kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, oleh sebab itu ibu-ibu, kita harus senantiasa menjaga dan juga menjalin silaturahmi dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, silaturahmi ini merupakan amalan yang bisa menyambungkan apa-apa yang terputus. Contohnya seperti hubungan antara manusia, hubungan antara orang lain yang terputus. Dengan silaturahmi kita bisa menyambungkan hubungan itu kembali. Nah, makanya nggak heran kalau silaturahmi ini akan menimbulkan rasa nyaman ketika kita sudah menjalankannya. Nah, di dalam Islam juga sudah dijelaskan bahwasanya memang silaturahmi ini, ibu-ibu, merupakan salah satu hal yang sangat penting kita lakukan. Seperti yang sudah tercantum di dalam Quran surah An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidini ihsana wa bizal qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jaril junubi was sahibi bijambi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura, yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan apapun, dan berbuat baiklah kepada orang tua, kepada karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan menyombongkan diri. Nah, dari ayat yang sudah saya bacakan tadi, ibu-ibu, Allah jelas mengatakan bahwasanya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Orang-orang yang sombong ini yang bagaimana gitu ya. Nah, orang-orang yang sombong ini adalah orang-orang yang dengan sengaja atau tidak sengaja memutus tali silaturahmi dengan orang lain, baik itu dengan kerabat, baik itu dengan saudara, dengan teman dan lain sebagainya. Dan juga Allah mengatakan bahwasanya kita harus berbuat baik kepada orang, terutama kepada orang tua, kepada teman, dan juga selalu menjaga silaturahmi yang sudah pernah terjalin agar terjadi makin harmonis nih hubungan yang ada begitu. Dengan adanya silaturahmi yang baik, maka kerukunan antar umat manusia itu terjaga. Saya akan menyebutkan beberapa keuntungan yang akan kita dapatkan sebagai seorang manusia apabila kita menjaga silaturahmi. Nah,
Keuntungan yang pertama itu adalah menjaga kerukunan. Nah, kerukunan dan keharmonisan akan senantiasa terjaga apabila kita, ibu-ibu, menjaga silaturahmi dengan orang lain. Nah, apabila kita sudah menjaga kerukunan, maka itu akan ketika berkehidupan sehari-hari kita akan merasa mudah. Seperti yang kita tahu, ibu-ibu, bahwasanya manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak akan bisa tanpa adanya orang lain. Manusia pasti suatu saat akan membutuhkan bantuan dari orang lain. Nah, makanya di sini penting kita menjaga hubungan bersilaturahmi kita dengan orang lain agar tetap harmonis. Karena apa? Pada saat nanti ketika di suatu saat ternyata kita membutuhkan bantuan orang lain karena kita sudah menjalin silaturahmi yang baik, maka orang lain akan senantiasa mau membantu kita. Lain halnya jika kita tidak menjaga hubungan atau silaturahmi yang baik dengan orang lain. Apabila kita merasa ada kesusahan atau kita akan meminta tolong, maka orang lain akan berpikir dua kali untuk menolong kita. Nah, keuntungan yang kedua yaitu akan memperpanjang umur, ibu-ibu. Nah, ternyata bersilaturahmi ini, ibu-ibu, Allah akan memberikan kita syafaat berupa Allah akan memperpanjangkan umur kita dan Allah akan melimpahkan rezeki kepada kita. Nah, itulah salah satu pentingnya juga kita menjaga silaturahmi dengan sesama. Nah, bagaimana sih caranya kita tetap agar bisa menjaga silaturahmi dengan sesama? Nah, ibu-ibu, sekarang kan ini sudah zaman digital ya, Bu. Semua pasti sudah memiliki handphone, smartphone, dan juga memakai media sosial. Nah, dengan perkembangan zaman ini kita bisa nih, Bu, ternyata memanfaatkan media yang ada ini sebagai sarana kita untuk berkomunikasi dan sarana kita untuk bersilaturahmi, menjalin silaturahmi dengan orang lain. Contohnya seperti misalnya pasti ibu-ibu sudah memiliki Facebook ya. Semua ada Facebook. Nah, di Facebook itu terkadang kita jumpa dengan teman-teman lama yang sudah berapa tahun tidak berjumpa. Nah, di situ kita bisa tuh, Bu, untuk berkomunikasi lagi, menjalin silaturahmi lagi agar silaturahmi tidak terputus. Nah, yang terakhir yaitu mempererat persaudaraan. Nah, seseorang yang menjalin silaturahmi yang erat dengan orang lain, maka dijamin pasti ia akan lebih memiliki banyak saudara dibandingkan orang yang tidak atau jarang bersilaturahmi dengan orang lain. Nah, orang yang sering bersilaturahmi ini pasti akan merasa dekat dan pasti akan mengenal siapa-siapa saja nih ternyata saudaranya. Apalagi, Bu, kita di dalam Islam diajarkan bahwasanya kita sesama muslim sebenarnya adalah kita menganggap muslim lain adalah saudara. Nah, makanya itu apabila kita terus bersilaturahmi dengan orang lain, nah maka kita akan menjalin persaudaraan yang lebih kuat antar umat muslim ini. Nah, ibu-ibu, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada kajian kita hari ini. Semoga kita sama-sama dapat mengambil ibrah dari apa yang sudah saya sampaikan, dan semoga saya dan juga ibu-ibu dapat lebih bisa menjalin silaturahmi, menjaga dan merawat tali silaturahmi itu dengan orang-orang lain. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah, waridul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.